Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ya, Mbak. terima kasih. Bisa dinamakan dulu duduknya. Ya, sudah. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Rosa, Mbak. Mbak Rosa apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Rosa ini dari mana? Dari kos atau dari rumah ya? Ini tadi dari kos, Mbak. Ya. Tujuan Mbak Rosa ke sini untuk apa ya Mbak ya? Jadi saya ingin melakukan konseling. Sebelumnya Mbak Rosa pernah mengikuti konseling atau tidak? Belum pernah sih, Mbak. Nah, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli, di mana konselornya adalah saya dan konselingnya adalah Mbak Rosa. Nah, di sini konselor hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi nanti yang akan menyelesaikan masalah Mbak Rosa itu Mbak Rosa sendiri ya. Konselornya hanya membantu untuk mencari solusi. Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa asas, diantaranya asas kesukarelaan. Nah, ini asas kesukarelaan ini Mbak Rosa datang ke sini ini atas dasar keinginan Mbak Rosa sendiri atau ada hal lainnya? Keinginan sendiri sih, Mbak. Nah, ini termasuk asas kesukarelaan ya Mbak ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Diharapkan dalam asas keterbukaan ini Mbak Rosa dapat terbuka secara secara sukarela untuk menceritakan masalah Mbak Rosa. Kemudian ada asas kerahasiaan. Dalam asas ini saya sebagai konselor tidak akan membocorkan masalah Mbak Rosa. Kemudian dalam proses konseling ini ada batas waktunya ya Mbak ya, sekitar 30 sampai 45 menit. Bagaimana Mbak Rosa? Apakah dapat dipahami? Iya, bisa dipahami. Kalau begitu, silakan Mbak Rosa dapat ceritakan masalahnya. Ya, Mbak. Jadi saya itu kan anak kos ya, Mbak. Ya. Nah, saya itu akhir-akhir itu sering dimarahi orang tua saya, Mbak. Kenapa itu Mbak Rosa? Karena gini loh, Mbak, kan saya itu biasanya kalau di kos itu kan ada uang bulanan gitu kan, Mbak, kalau anak kos itu. Nah, biasanya uang bulanan itu dijatah 1 bulan itu baru habis. Nah, sedangkan akhir-akhir bulan ini itu uang saya itu habis tidak pada 1 bulan itu tadi, Mbak. Makanya mungkin karena itu orang tua saya kayak marah-marah gitu. Mbak Rosa dijatah orang tuanya ini 1 bulan berapa ya kira-kira? 1 juta, Mbak, tapi itu kan juga buat bayar kosnya kan 250, jadi tinggal sisanya itu, Mbak, sama buat keperluan juga gitu. Nah, selama 1 bulan ini uang Mbak Rosa itu digunakan untuk apa saja selain untuk bayar kos? Ya digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, Mbak, sama kayak mungkin jajan kayak gitu. Lalu kegiatan Mbak Rosa selama kegiatan Mbak Rosa saat ini tuh apa saja? Saya kebetulan hanya kuliah sih, Mbak. Iya saja. Kemudian kok bisa uang yang diberikan oleh orang tua Mbak Rosa itu habis lebih cepat daripada tenggat waktunya? Mungkin karena kan saya itu akhir-akhir itu sering keluar kos gitu loh, Mbak, kayak keluar jalan-jalan kemana gitu lah, itu kan biasanya kan beli-beli jajan ya, mungkin kayak karena beli-beli jajan itu, Mbak, dan saya itu kayak nggak apa ya, kayak nggak neliti gitu loh, Mbak. Saya itu habis ngeluarkan uang berapa gitu, kayak tiba-tiba udah habis aja kayak gitu. Itu Mbak Rosa itu keluar itu bisa berapa kali dalam satu minggu? Bisa dibilang hampir tiap hari sih, Mbak, kalau habis kuliah gitu, Mbak. Soalnya kan nggak tahu ya, Mbak, kalau di kos itu kayak sumpek gitu loh, Mbak, jadi ya udah mending di luar terus kayak jajan-jajan gitu, kayak kesenangan tersendiri gitu loh, Mbak. Jadi uang Mbak Rosa itu Mbak Rosa gunakan untuk main ya, gitu sama teman-temannya sambil jajan. Tapi itu nggak berupa apa ya Mbak Rosa ya, kayak barang atau sesuatu yang ingin Mbak Rosa beli seperti itu. Kadang-kadang itu saya juga check out Shopee, Mbak, tapi jarang. Ya paling sering ya jajan itu kan. Iya, oh iya,
Kan Mbak Rosa kan uang Mbak Rosa itu habis sebelum masa tenggatnya. Kemudian bagaimana itu tanggapan orang tua Mbak Rosa ketika tahu uang Mbak Rosa itu cepat sekali habis? Ya itu tadi, bahkan biasanya kalau uang saya habis itu langsung minta ya Mbak, kayak telepon gitu. Terus orang tua saya tuh langsung kayak bilang kok bisa, padahal kan itu 1 bulan itu harusnya cukup kayak gitu loh. Terus buat apa aja uangnya kayak gitu. Terus habis itu ya udah dikirim lagi. Berarti langsung dapat uang lagi gitu ya? Iya. Kemudian apa keinginan Mbak Rosa untuk kedepannya? Ya itu tadi Mbak, saya ingin kayak gimana caranya saya itu ya bisa keluar, bisa cepet shopping, bisa jajan, tapi dalam 1 bulan itu uang saya itu pas gitu loh Mbak, 1 juta itu buat 1 bulan kayak gitu. Sudah pas untuk gini ya, jadi Mbak Rosa ini apa ya, masalah Mbak Rosa ini, Mbak Rosa itu bermasalah dalam hal keuangan. Jadi ketika Mbak Rosa diberikan uang oleh orang tua Mbak Rosa untuk digunakan selama 1 bulan, tetapi habis belum masa tenggatnya. Kemudian Mbak Rosa di sini ingin agar uang Mbak Rosa itu lebih apa ya, agar Mbak Rosa itu lebih bisa mengatur keuangan Mbak Rosa. Mbak Rosa ingin tahu uang Mbak Rosa itu digunakan untuk apa saja, kemudian dipisah-pisahkan seperti itu ya Mbak Rosa ya, untuk keperluan-keperluan apa. Jadi Mbak Rosa, di sini saya ingin Mbak Rosa menuliskan jadwal Mbak Rosa selama 1 hari penuh. Apakah Mbak Rosa bisa? 1 hari penuh? Iya, 1 hari ini penuh. Jadi dari pagi sampai malam nanti jadwal Mbak Rosa itu apa saja? Itu dipakai ditulis jam-jamnya? Iya, bisa. Tulis sama jam-jam. Dari bangun tidur kan? Ya. Bisa kan Mbak Rosa? Iya. Ditulis. Jadi ini Mbak Rosa menulis jadwal Mbak Rosa ya. Selain Mbak Rosa tuliskan jadwal. Terus ini kayak misal ada pengeluaran uang ditulis apa enggak, apa cuma kegiatannya aja Mbak? Masalah Mbak Rosa kan masalah tentang keuangan ya, kalau bisa ya dituliskan ya Mbak ya. Aku pengen itu aja. Yes. Jadi di sini Mbak Rosa menuliskan keuangan Mbak Rosa, pengeluaran Mbak Rosa selama 1 hari ini sekitar 50.000 ya Mbak Rosa ya. Apakah ini sudah termasuk seperti kendaraan atau Dan lain-lainnya belum. Biasanya kalau Gojek itu, oh Mbak Rosa kalau keluar itu Gojek? iya, tapi sekarang udah enggak. Sekarang sama temennya ya? Iya. Jadi ini pengeluarannya selama 1 hari ya? Iya. Nah, ketika ini pukul 6 ini Mbak Rosa keluar main ya sama teman-temannya. Di sini Mbak Rosa menuliskan Mbak Rosa mengeluarkan uang sekitar 25.000. Nah, apakah
dalam apakah setiap pukul 6 ini setiap harinya apakah Mbak Rosa keluar bermain? Iya. Setiap hari itu? Kalau nggak keluar bermain kan kayak nyari makan gitu loh ya. Lah kalau nyari makan kan kayak biasanya kayak ya beli es, beli jajan, nah itu. Dan itu nominalnya tetap 25.000 atau semakin bertambah Mbak Rosa? Ya tergantung, biasanya lebih sih. Biasanya lebih dari itu. Kemudian apa yang akan dilakukan Mbak Rosa selanjutnya? Ketika Mbak Rosa tahu bahwa pengeluaran Mbak Rosa ini dalam satu hari ini sekitar ini ya Mbak ya, 50.000 atau bahkan lebih. Tidak pernah kurang kan Mbak? Pasti lebih. Iya. Apa yang akan Mbak Rosa lakukan? Itu tadi mungkin meminimalisir pengeluaran. Nah, apabila Mbak Rosa tidak dapat meminimalisir pengeluaran Mbak Rosa, apa yang akan Mbak Rosa lakukan pada diri Mbak Rosa? Mungkin Mbak Rosa akan memberikan dukungan seperti mungkin tidak akan jajan atau ya bagaimana? mungkin seperti itu Mbak. Mungkin kalau saya tidak bisa meminimalisir itu tadi, saya tidak keluar malam. Tidak keluar bermain dengan teman-teman Mbak Rosa ya, seperti itu ya. Jadi di sini Mbak Rosa membuat keputusan bahwa ketika Mbak Rosa tidak dapat meminimalisir pengeluaran Mbak Rosa, jika pengeluaran Mbak Rosa lebih dari 50.000 dalam satu hari, maka Mbak Rosa tidak akan keluar malam, tidak akan bermain dengan teman-teman Mbak Rosa. Itu ya Mbak Rosa ya. Nah jadi Mbak Rosa ketika sudah menetapkan punishment Mbak Rosa ya. Nah ketika Mbak Rosa dapat memenuhi target Mbak Rosa, memenuhi jadwal Mbak Rosa tersebut sesuai dengan target Mbak Rosa. Nah Mbak Rosa akan mendapatkan sebuah reward. Mbak Rosa, apa yang diinginkan oleh Mbak Rosa? Mungkin saya ingin check out barang di Shopee saya. Jadi ketika Mbak Rosa berhasil memenuhi target Mbak Rosa tersebut, Mbak Rosa akan check out barang di Shopee, seperti itu ya Mbak Rosa. Nah, di sini kan Mbak Rosa sudah memilih punishment dan reinforcement-nya. Dimana punishment-nya itu ketika pengeluaran Mbak Rosa selama satu hari itu lebih dari 50.000, maka Mbak Rosa tidak akan bermain malam, tidak akan keluar malam dengan teman-teman Mbak Rosa. Kemudian ketika Mbak Rosa berhasil memenuhi target Mbak Rosa, jika pengeluaran Mbak Rosa itu tidak lebih dari 50.000, maka Mbak Rosa akan check out barang di Shopee. Nah, barangnya itu apa yang Mbak Rosa kira-kira? Barangnya itu baju. Jadi Mbak Rosa akan membeli baju ya, membeli baju di online shop. Tapi untuk reinforcement-nya ini akan Mbak Rosa dapatkan ketika 1 minggu kemudian ya Mbak Rosa. Jadi minggu depan ketika kita bertemu akan kita evaluasi lagi apakah Mbak Rosa berhasil memenuhi target Mbak Rosa. Jika Mbak Rosa berhasil, maka Mbak Rosa akan mendapatkan reward tersebut. Mbak Rosa akan membeli baju di online shop, seperti itu ya Mbak Rosa. Nah, namun ketika Mbak Rosa tidak dapat memenuhi target Mbak Rosa, maka Mbak Rosa akan mendapatkan punishment, yaitu tidak keluar malam, tidak bermain dengan teman-teman, dan tidak keluar malam dengan teman-teman Mbak Rosa. Seperti itu ya Mbak Rosa. Baik Mbak Rosa, saya yakin Mbak Rosa akan melakukan tugas tersebut dengan jujur. Nah kan Mbak Rosa kan sudah memberi punishment Mbak Rosa sendiri ya. Kemudian saya harapkan Mbak Rosa benar-benar melakukannya dengan baik. Oh ya Mbak, saya akan melakukan. Baik Mbak Rosa. Nah Mbak Rosa, kalau begitu minggu depan kita bertemu lagi ya, sekitar tanggal 28 Oktober. Nah ketika kita bertemu minggu depan, kita akan mengevaluasi jadwal Mbak Rosa tersebut. Apakah Mbak Rosa benar-benar melakukannya dengan baik, ataukah ada yang Mbak Rosa langgar? Seperti itu ya Mbak Rosa. Berarti nanti ini saya tulis seperti itu setiap hari? Iya, jadi setiap hari jadwal kegiatan Mbak Rosa itu Mbak Rosa tulis ya. Jadi nanti Mbak Rosa berikan tanggal seperti hari ini tanggal 13 Oktober Mbak Rosa tulis kegiatan Mbak Rosa apa saja, jamnya, kemudian pengeluaran Mbak Rosa apa saja, seperti itu ya Mbak Rosa.
Lalu untuk pemberian punishment-nya itu gimana? Ya, ketika Mbak Rosa jadwal yang melanggar jadwal yang melanggar ya jadwal yang telah Mbak Rosa tetapkan itu, ketika Mbak Rosa dalam satu hari itu mengeluarkan uang lebih dari 50.000, maka besoknya Mbak Rosa tidak boleh keluar dengan benar Mbak Rosa. Seperti itu ya Mbak Rosa. Jadi punishment-nya itu bersifat langsung seperti itu, dan berlanjut ya Mbak Rosa. Jadi di sini kan diharapkan Mbak Rosa itu akan merubah perilaku Mbak Rosa, makanya diberikan sebuah punishment agar Mbak Rosa tidak terus-menerus melanggar seperti itu ya Mbak Rosa. Supaya goal Mbak Rosa, tujuan Mbak Rosa itu tercapai, keinginan Mbak Rosa untuk lebih mengatur keuangan Mbak Rosa. Seperti itu ya Mbak Rosa. Apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak Rosa? Itu tadi Sabtu Minggu ya? Iya, minggu depan kita bertemu lagi. Ya, saya kira udah gak ada sih. Bagaimana perasaan Mbak Rosa setelah melakukan proses konseling? Ya, senang dan tahu apa yang harus saya lakukan, kayak ini tadi, kayak mencatat keseharian saya, juga saya tahu pengeluaran perharinya itu berapa, kayak gitu. Baik Mbak Rosa, terima kasih Mbak Rosa atas kesukarelaannya datang menemui saya menceritakan masalahnya. Saya juga terima kasih ya Mbak. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Iya, jadi ya Mbak Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.